Persib Bandung menjalani musim yang cukup berat di Superliga musim ini. Sekedar informasi, Persib berhasil meraih gelar juara Superliga, di mana Maung Bandung mengakhiri musim dengan raihan 79 poin dari 34 laga. Poin tersebut sama dengan milik Borneo FC yang mengisi posisi kedua. Namun Borneo gagal juara karena kalah head to head. CEO PT Persib Bandung, Glenn Sugita, mengakui bahwa perjuangan tim meraih juara musim ini sangatlah berat hingga sempat ragu, terutama ketika sudah mencapai akhir musim. Dalam hal ini, Glenn bahkan menambahkan pernah berkeluh kesah dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Musim ini sangat berat. Saya pernah berkeluh kesah dengan Pak Gubernur. Ini 5 pertandingan terakhir akan sangat berat. Saya juga kurang yakin. Saya agak ragu Persib bakal juara. Pernyataan tersebut diungkapkan Glenn Sugita saat bertemu Deddy Mulyadi di gedung DPRD Jawa Barat pada Rabu 3 Juni. Glenn Sugita sendiri berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Pak Gubernur. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Persib saat ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Ini suatu penghargaan yang besar bagi kami. Kami juga terima kasih atas dukungan penuh oleh pemerintah Jabar hingga bisa kembali juara 3 kali beruntun tuntasnya. Manajemen PT Persib Bandung mengkonfirmasi rencana besar untuk melakukan perombakan total pada rumput lapangan Stadion GBLA. Langkah agresif ini diambil demi memenuhi regulasi ketat Federasi Sepak Bola AFC menjelang keikutsertaan Maung Bandung di ajang antara klub Asia musim depan ACL2. Proses pengerjaan intensif ini diprediksi memakan waktu 2,5 hingga 4 bulan. Konsekuensinya, Persib Bandung membuka opsi untuk pindah markas sementara pada beberapa laga awal kompetisi. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, menjelaskan bahwa perbaikan kali ini bukanlah sekedar perawatan biasa, melainkan pembongkaran menyeluruh. Karakteristik penanaman rumput sepak bola di Indonesia menuntut proses yang memakan waktu lama karena tidak bisa menggunakan sistem potong pasang instan layaknya di stadion-stadion Eropa. Rencananya kita adalah memotong dan mengganti seluruh rumput. Kita harus menambah media tanam berupa pasir setebal 30 cm. Jadi penambahan media tanam dan pergantian rumput total ini membutuhkan waktu 2,5 hingga 4 bulan. Agenda perombakan ini memicu tantangan besar dari segi manajemen waktu. Berdasarkan jadwal resmi, Persib Bandung akan berlaga di babak kualifikasi ACL2 menjamu klub Filipina Manila Tiger pada 12 Agustus. Dengan estimasi pengerjaan rumput yang bisa bergulir hingga akhir September atau Oktober, manajemen kini tengah berkejaran waktu dan secara terbuka menyatakan sedang mengevaluasi ketersediaan waktu untuk melihat apakah pengerjaan di Stadion GBLA bisa rampung sebelum laga Asia tersebut atau tidak. Jika rumput baru belum siap dan tidak lolos verifikasi kelayakan tanding pada bulan Agustus, Persib Bandung dipastikan bakal mengungsi sementara waktu. Kendati manajemen belum merilis secara resmi stadion alternatif yang dibidik. Opsi menggunakan stadion terdekat seperti Sijalak Harupat mencuat ke permukaan. Perbaikan total ini merupakan komitmen jangka panjang PT Persib Bandung dalam menjaga fasilitas stadion sebagai aset utama klub, sekaligus memberikan kualitas lapangan terbaik bagi kenyamanan bermain para punggawa Persib di pentas internasional tuntasnya. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, berbicara tentang nasib Boyan Hodak ke depannya. Posisi Boyan sudah resmi digantikan oleh pelatih Igor Tolic untuk musim depan. Dia sudah mendapatkan tugas baru sebagai shareholder Group Technical Advisor. Menariknya, pelatih asal Kroasia tersebut dipastikan masih terikat dengan Maung Bandung.
Ini sekaligus menutup rumor kepindahan sang pelatih setelah menolak perpanjangan kontrak bersama Persib. Adit menjelaskan bahwa penunjukan Igor sebagai pelatih Persib sudah dipersiapkan sejak lama. Menurutnya ini sudah masuk dalam rencana yang dipikirkan dengan matang. Sebagai tangan kanan Boyan tentu dia sudah cukup paham dengan kondisi tim. Sosoknya dinilai bisa menjalankan tugas ini dan diharapkan tidak butuh waktu adaptasi yang lama untuk menangani Persib Bandung. Sebetulnya, kalau teman-teman memahami apa yang terjadi sekarang dengan pergantian dari Boyan ke Igor, itu tuh bukan sesuatu yang sebetulnya mendadak. Itu memang sudah menjadi plan juga bahwa nanti kalau misalnya Boyan harus beristirahat, ada penggantinya. Suksesornya siapa, punya filosofi yang sama dan segala macam. Nantinya Igor juga terus dipantau sejak menjadi juru taktik Maung Bandung. Tentunya dia akan menanggung tugas besar memimpin tim yang sukses mencetak 3 kali gelar juara beruntun. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Selanjutnya Adit memastikan bahwa Boyan masih menjadi bagian dari Persib Bandung. Apalagi dia mundur karena alasan kesehatan dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Pihak manajemen memastikan pelatih 55 tahun tersebut tidak bisa tiba-tiba melatih tim lain. Tidak bisa tiba-tiba pindah ke tim lain, itu tidak bisa. Pasti masih terikat kontrak tuntasnya. Tidak butuh waktu lama bagi Kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, menemukan pelabuhan baru setelah meninggalkan klub bajul ijo. Winger asal Brazil itu memenuhi komitmennya dengan bermain di luar Indonesia. Pada Rabu 3 Juni, Bruno diumumkan sebagai pemain baru oleh runner-up Liga Thailand, yakni Port FC. Port FC telah merampungkan transfer Bruno Moreira, winger kiri asal Brazil yang juga kapten Persebaya Surabaya, klub besar Liga 1 Indonesia, tulis Port FC dalam akun Instagram resmi klub. Pemain tersebut didatangkan untuk memperkuat tim menghadapi musim mendatang. Kini hanya tersisa proses kedatangan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak resmi. Pemain berusia 27 tahun itu sebelumnya membela Persebaya selama 4 musim. Selain mengemban tugas sebagai kapten tim, ia juga mencatatkan diri sebagai pemain asing dengan keterlibatan gol terbanyak dalam sejarah klub, yakni 57 gol yang terdiri dari 39 gol dan 18 assist dalam 119 pertandingan di semua kompetisi. Bruno juga bakal bermain bersama mantan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam yang telah memperkuat Port FC selama 2 tahun terakhir. Ia menjadi pemain asing baru pertama yang direkrut Port FC untuk menghadapi musim baru dan akan mengenakan nomor punggung 11 di klub barunya tuntasnya.